Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sirah Nabawiyah, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, atau paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan sebekas cahaya dengan masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau dijuluki singa Allah Azza wa Jalla atau Asadullah karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Dzulhijjah. Adapun sebab keislaman Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa. Dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala hingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jud'ah berada di kediamannya di atas Bukit Sofa, menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah kala itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahu perihal perilaku Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk masjid atau Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal serambi berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Masum atau dari suku Abu Jahal terpancing emosi, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim atau dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah atau julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Kemudian beliau menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatun Wusqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Wafatnya Sayyidina Hamzah. Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Zubair bin Mut'im yang diimingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Rasulullah SAW ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah SAW berdiri di hadapan jasad pamannya yang terluka parah. Beliau bersabda, "Seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas dan burung." Rasulullah SAW juga bersabda, Penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib.
Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rizki." Surat Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu an dan para sahabat. Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikbar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.